menjelang Ramadan, maka alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan diri untuk amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antaranya hadis sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dalam hal ini adalah termasuk tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan kepada Allah, wa ihtisaban, mengharap karunia dan balasan dari Allah, maka itu akan menjadi sebab akan dihapus dosa-dosa hamba yang bisa menghidupkan malam Ramadan itu. Artinya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah adalah sebab penghapus dosa-dosa. Dan kita semua harus sadar bahwa hampir setiap hari kita melakukan dosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lidah kita, seterusnya. Memang begitu, dia kullun muyassarun lima khuliqalah. Memang hamba itu diciptakan oleh Allah untuk membuat fitnah di tengah kaum muslimin, sehingga kalau tidak keluar kalimat kotor dari mulutnya itu sudah keluar dari ciri khasnya. Sehingga kita menemukan sekelompok orang begitu mudahnya mengatakan orang lain bid'ah, sesat, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal para pelaku-pelaku amalan-amalan yang dikatakan itu bid'ah, mereka punya hujah yang sangat kuat. Dan juga di bulan Ramadan, tidak lepas dari bulan yang juga ada sebagian hamba Allah yang menyibukkan untuk ngurusi orang lain, sebagian orang, dan fatwa itu masih tersebar hari ini, biarpun sudah dilawan ditentang oleh kawan-kawannya sendiri. Di saat ada seorang yang dikatakan mujtahid, yang jelas itu mujtahid palsu karena telah membuat fitnah di kalangan umat, penyanjungnya luar biasa, mengatakan dirinya mujtahid, akan tapi lidahnya adalah tajam sekali. Tidak ada kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk memberikan tausiah. Jangan kecuali pasti ada kalimat gamblang. Berapa witirnya Nabi? Yang kedua adalah kita melacak dari riwayat-riwayat yang benar sahih. Berapa sih sholat tarawihnya Rasulullah? Berapa tarawihnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian nanti kita akan mencermati bilangan-bilangan sebagian orang. Kenapa si A memilih bilangan 20, kemudian ada yang 36? Lalu juga kenapa ada orang yang mengatakan 8 rakaat? Bagaimana? Dari mana datangnya pendapat itu semua? Nanti akan kita jelentrehkan sesuai dengan apa yang kami tuliskan di buku tersebut. Dan memang sengaja kami susun beda. Kita tidak membahas tarawih lalu dengan dalil-dalilnya, tapi kita rinci seperti itu. Jadi kita harus tahu berapa sih witirnya Nabi Muhammad dahulu. Nabi Muhammad punya banyak bilangan sholat witir. Nabi Muhammad punya banyak bilangan sholat witir. Bahkan pernah Nabi Muhammad witir hanya 1 rakaat. Akan tapi kebanyakan witirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 rakaat. Dan di sini ada hadis-hadis kami datangkan berapa ya? Ada mungkin 9 atau 10 hadis. Ada 9 hadis tentang witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan witir. Misalnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Bahkan ada yang mengatakan riwayat, biarpun itu hanya diambil sebagai pendapat lemah, Nabi pernah melakukan sholat witir sampai 13 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian juga Nabi pernah melakukan minal laili, Nabi Muhammad melakukan sholat di malam hari 10 rakaatin, 10 rakaat. 10 rakaat ini adalah muqaddimah witir. Wa yutiru bisa citatin, kemudian Nabi Muhammad nambah 1 rakaat. Berarti berapa? 11 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian wa yarka'u raka'atil fajri, di saat masuk fajar Nabi menambah 2 rakaat. Tapi ini bukan salat malam tadi. Rakaat al-fajar sebagian ulama mengatakan itu qabliyah subuh. Karena dekatnya qabliyah subuhnya atau 2 rakaat fajar, sebab 2 rakaat fajarnya menjadi 13. Maka bisa digabungkan riwayat rakaat, itu bisa difahami bahwa Nabi Muhammad melakukan witir memang 11 rakaat. Ini yang dikatakan jumhur, kebanyakan witir Nabi 11 rakaat. Kemudian doanya itu adalah 2 rakaat fajar.
Jadi kebanyakan witir Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Ini witir Nabi SAW. Tadi riwayat Muslim sangat jelas. Nabi melakukan sholat 10 plus 1. Adapun caranya apakah 4-4 atau 2-2. Ini adalah para ulama akan menjelaskan dengan di bab lain. Nabi pernah bersabda bahwasanya sholatul lail hadis sahih. Sholatul laili mathna. Sholat malam itu adalah 2-2. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau sholat di malam hari hendaknya dilakukan 2-2. Kalau riwayat Imam Muslim tadi mengatakan Nabi melakukan sholat 10 rakaat, itu bukan berarti Nabi langsung sholat 10 rakaat. Tapi diketerangkan oleh hadis lain berapa? 2-2. Kalaupun ada orang melakukan 10 rakaat juga boleh, tapi dijamin bingung, lupa ngitungnya. Kita pernah nyoba. Saya ingin ini yang ke-7 mau ke-8. Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau memberitahu bahwasanya beliau bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana Nabi Muhammad melakukan salat di malam bulan Ramadan? Faqalat, Siti Aisyah menjawab, "Maka Rasulullah itu tidak menambah. Maka Rasulullah yazidu, Nabi Muhammad tidak menambahkan fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di selain bulan Ramadan, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat." Yang diketahui oleh Siti Aisyah bahwasanya Nabi tidak menambah dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Yusalli arba'an, salat 4 rakaat, falatas al-an husnihinna wa tul. Nabi memasang tikar. Jadi ada syariat memasang tikar, jadi diperkenankan, akan tapi jangan gambarnya yang aneh-aneh. Barangkali suatu ketika ada orang mau hibah infak ke masjid tentang sajadah dan karpet, sebaiknya tidak bergambar saja. Biar tidak mikir seninya nanti. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fasalla fiha layali. Kemudian Nabi sholat beberapa malam di situ. Fasalla bi sholatihi nasun. Kemudian orang pada ngikuti sholatnya Nabi SAW. Min ashabi, dari sahabat Nabi. Falamma alima bihim, setelah Nabi tahu sahabatnya di belakangnya banyak ngikut, ja'ala yaq'udu. Akhirnya Nabi duduk di rumah, tidak keluar dilihat sahabat Nabi. Nabi tidak. Fa kharaja ilaihim, kemudian setelah keluar dari mereka, kemudian Nabi setelah subuh keluar. Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Aku telah tahu apa yang kau lakukan. Fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Kalau kau ingin melakukan salat, kau boleh salat di rumahmu. Tidak harus salat di masjid seperti ini. Ini adalah satu celah pembuka bagi siapapun yang ternyata tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah, hendaknya jangan sampai ketinggalan sholat tarawih. Yang tidak bisa melakukan sholat tarawih di masjid, bisa melakukan sholat tarawih di rumah. Ini, dan termasuk ini dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sholat diikuti oleh orang-orang. Tidak ada bilangannya. Dan semua sholat tarawih, riwayat hadis tentang tarawih, tidak ada bilangannya. Jadi tarawihnya Nabi Muhammad tidak ada keterangan tentang bilangan salat tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini 20 rakaat bukan salat, bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. 8 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pakai bilangan. Jadi bohong betul kalau ada orang mengatakan 20 rakaat itu salat tarawihnya Rasulullah. Dan juga bohong yang mengatakan 8 rakaat salat tarawihnya Rasulullah. Sudah jelas? Bohong kalau orang mengatakan 20 rakaat. 20 rakaat bukan sholat tarawih Rasulullah. Tidak ada bilangan Nabi Muhammad melakukan sholat 20 rakaat. Dan 8 rakaat itu bukan. Itu adalah ditambah 3 witir Nabi. Dan bohong yang mengatakan sholat tarawihnya Nabi Muhammad adalah 8. Lalu kita akan melanjutkan bagaimana para sahabat Nabi melakukan qiyamul lail, sholat tarawih. Kita lacak riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi SAW. Ternyata di situ kita temukan riwayat-riwayat sahihah. Dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Bukhari mengisahkan tentang bagaimana para sahabat Nabi melakukan sholat. Ceritanya Abdurrahman bin Abdul Qari, annahu qala, Abdurrahman bin Abdul Qari keluar, kharajtu ma'a Umar bin Khattab. Aku keluar menemani Umar bin Khattab. Kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin adalah
memperhatikan jalan, lihat keadaan kampung, masjid. Lailatan fi Ramadan, pada satu malam di bulan Ramadan, ilal masjidi, masuk masjid-masjid. Fa idan nasu auza'un mutafarriqun. Sayyidina Umar melihat orang-orang salat malam di bulan Ramadan kelompok-kelompok. Ada 4 orang, 3 orang, niru Nabi. Nabi kan melakukan salat berjamaah kan? Nabi salat diikuti oleh sahabat Nabi. Cuman para sahabat melakukan salat, ada 6 orang di situ, 7 orang di situ. Dikatakan auza'un mutafarriqun. Yusalli rajul li nafsi, ada 1 orang salat untuk dirinya sendiri, enggak pakai jamaah. Wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ada seorang pemimpin, ketua kabilah salat diikuti oleh ketua pengikutnya. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, "Anni ara, aku berpendapat, aku punya ide. Law jama'tu haula ala qari'in wahidin, kalau seandainya mereka dikumpulkan dengan seorang qari, satu imam, lakana amthal, niscaya lebih bagus ini." Jadi ide mengumpulkan jamaah dengan satu imam itu idenya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ide Sayyidina Umar tidak bertentangan. Sebab apa? Tarawih dengan berjamaah sudah pernah dilakukan Nabi dengan sahabat. Hanya Sayyidina Umar itu adalah merapikan semuanya. Tuma'azama. Kemudian tekad ide Sayyidina Umar itu diwujudkan. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian dikumpulkan. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Tuma'kharij tuma'ahu lailatan ukhra. Kemudian di malam berikutnya, aku jalan kepada Sayyidina Umar melihat masjid-masjid. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Orang pada melakukan salat dengan imam yang satu tadi. Qala Umar. Lalu imam Sayyidina Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ya ini. Maksudnya hal yang baru, pada zaman Nabi tidak ada salat bareng kayak begini. Tapi sekarang aku melihat luar biasa. Dan ini tidak dikatakan sebagai bid'ah dhalalah. Tapi dikatakan nikmat sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar mengada-ada. Yaitu mengumpulkan sholat berjamaah tarawih dengan imam satu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada satupun yang mengatakan Sayyidina Umar adalah pencetus bid'ah. Biarpun Sayyidina Umar sendiri mengatakan nikmal bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik bid'ah. Menunjukkan bahwasanya ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik di sini. Yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Kenapa dikatakan tidak bertentangan? Pada dasarnya sholat sunnah di malam Ramadan dengan berjamaah sudah ada pada zaman Nabi. Cuma dikumpulkan lebih banyak lagi adalah ide Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini. Kemudian walati yanamuna anha afdal minallati yakumuna yuriduna akhiril lail. Bagi orang yang bisa tidur di awal itu lebih bagus. Aturannya begitu Ibu, habis salat Isya kita istirahat, kemudian bangun malam sampai subuh. Cuman kalau begitu takut kebablasan semuanya. Akhirnya kita model yang kelas murah lah. Kelas yang penting katanya. Kelas yang penting, makanya kita sholat tarawihnya di awal waktu. Kalau Sayyidina Umar menghimbau bahwasanya akhir waktu. Habis salat Isya istirahat. Cuman kalau habis istirahat, kebablas istirahatnya ya. Baik, kemudian ini Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan, menyebutkan kisah tersebut. Cuman Imam Baihaqi menyebutkan tentang bilangan dari Sa'ib ibn Yazid. Kanu yakumuna ala hadi Umar. Mereka para sahabat Nabi melakukan salat malam pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, syahr Ramadan, di bulan Ramadan, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi 20 rakaatan, dengan 20 rakaat. Wa kanu yaqra'una bil mi'in. Wa kanu yatawakka'una ala isihim fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu min syiddatil qiyam. Mereka melakukan salat 20 rakaat. Tapi 20 rakaatnya bukan 20 rakaat seperti di kampung itu yang ngebut begitu, enggak. Itu fitnah itu. Haram. Bermakmum kan ada orang yang ngebut bacaannya sampai hilang hurufnya, lahan. Sampai dikatakan oleh Imam Nawawi kalau ada imam tarawih ngebut, dia wajib ditakzir, dicambuk dia. Dan haram bagi siapapun yang ikut bersamanya. Haram, tidak dapat pahala. Loh kok tarawih dapat dosa? Ya itulah tarawih ikut imam yang ngebut. Amin, amin. Haram. Tidak ada tawar di situ. Ibu percuma, nggak usah dicambuk saja itu imamnya itu. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan mengatakan haram bagi imam, wajib menghukum orang-orang yang seperti itu. Yuqam alaihi ta'zir, dihukum
Karena memainkan Al-Quran lahan coba. Baca Fatihah senafas, setengah nafas. Innalillah. Sementara pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan 20 rakaat salatnya sampai mereka itu megang tongkat lamanya dalam melakukan salat. Baik, ada 20 rakaat. Kemudian juga riwayat Imam Malik radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan dari Yazid bin Roman. Kalau ada orang mengatakan itu lemah dan sebagainya, di samping sudah dilakukan oleh orang dari masa ke masa. Karena nasu yakumuna fi zamani Umar, orang melakukan salat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab fi thalathi. Karena nasu orang-orang bi thalathi wa 20 rakaatan, 23 rakaat. Yakni salluna tarawih 20, salat tarawihnya 20, wa yutirun bi thalath rakaat, kemudian berwitir 3 rakaat. Ini yang ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, jadi tarawihnya sahabat Nabi berapa? 20 rakaat. Kita balik ke belakang. Witir Nabi 11. Tarawih Nabi gak ada bilangannya. Witir sahabat Nabi 20. Witir sahabat Nabi 20 rakaat. Kalau seandainya ada orang melakukan sholat 4 rakaat, sudah termasuk qiyamul lail. Yang insya Allah diterima oleh Allah. Cuman kenapa jumhur 4 madhab memilih yang 20 rakaat? Apa alasannya? Alasannya adalah Nabi yang menyuruh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian itu mengambil sunnah. Tetusan-tetusan yang baik dari para khulafa'ur rasyidin. Sayyidina Umar khalifah atau belum? Bukan. Khulafa. Sayyidina Umar adalah khalifah. Maka ambil dari apa yang telah dihadirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Mahdiin yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi masih berpegang dengan khalifah, sahabat, maka itu tidak akan dikatakan sebagai bid'ah. Bahkan di dalam hadis Nabi waktu menyuruh kita alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian itu mengikuti para khalifah, mengambil sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi mengingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur, awas kamu dengan sesuatu yang aneh-aneh. Bid'ah. Berarti menunjukkan yang dilakukan sahabat Nabi bukan bid'ah. Penentuan Sayyidina Umar salat 20 rakaat itu bukan dianggap sebagai bid'ah. Karena apa? Tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Karena yang dilakukan Nabi tidak ada ketentuan bilangannya. Kalau orang melakukan 8 rakaat, termasuk qiyamul lail. Sesuai dengan yang dilakukan Nabi, masalah qiyamul lail. Yang melakukan 20 rakaat, sesuai dengan yang dilakukan Nabi, qiyamul lail. Sebab intinya di malam Ramadan, hendaknya qiyamul lail. Berapapun bilangannya, apakah 2, 4, 8, 12 dan seterusnya, qiyamul lail di malam bulan Ramadan. 20 rakaat qiyamul lail. Cuman kenapa para ulama 4 madhab mengambil 20? Jawabannya adalah kalau kita ngambil 20 dapat yang pertama qiyamul lail. Dapat pahala qiyamul. Yang kedua menjalankan perintah Nabi untuk ngikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Jadi yang mengambil 20 ini adalah menjalankan 2 kesunahan. Yang pertama adalah sunnah qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Yang kedua karena kita ikut Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi. Maka ini yang ditarjih para ulama. Sehingga 20 adalah yang lebih dikukuhkan daripada yang lainnya. Dan 8 rakaat tidak ada yang mengatakan itu tarawih. Itu adalah bagian daripada witir Nabi. Baik. Kemudian, di dalam masalah tarawih tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali hanya 2 saja ada pendapat. Yang masyhur pendapat ada 2. Yang pertama adalah 20 rakaat. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan kebanyakan riwayat dari Imam Malik. Tapi di situ ada pendapat yang kedua. Salat tarawih bukan 20 rakaat dan ini dinukil dari Imam Malik rahimahullah taala. Dan ini perlu kalau kita mau ngamalkan ini pendapat. Ini ada dan ada sejarahnya dan ditulis. Yang dinukil dari Imam Malik karena waktu Imam Malik adalah Imam Daril Hijrati, beliau adalah tinggalnya di Madinah, maka salat tarawih pada zaman Sayyidina Imam Malik itu bukan 20 rakaat, akan tapi 36 rakaat. Kalau mau ambil nih. Jadi hanya ada 2 pendapat, 20 sama 36. Lah kenapa Sayyidina Imam Malik mengatakan 36 rakaat? Karena apa? Selagi tarawih Nabi tidak ada dibatasi, kemudian kita menentukan bilangan agar kompak. Agar orang itu terpacu untuk selalu beribadah, tapi juga ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, nanti ketemu imam yang wakil, ketemu imam yang giat 100 rakaat, mabuk yang lain.
Jadi ada pembatasan di sini. Makanya Imam Malik membatasi dengan 36 rakaat untuk mengimbangi apa yang ada di Mekah. Sebab di Mekah itu 20 rakaat sampai hari ini, 20 rakaat dengan cara 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tawaf. 2 rakaat, 2 rakaat, tawaf. 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya disebut tarawih itu ya tarawahuna baina rakaat. Mereka di antara beberapa rakaat nyantai sambil tawaf. Lah Sayyidina Imam Malik melihat bahwasanya, wah kalau di Mekah enak bener. Di samping sholat, lalu mereka tawaf. Tawaf ada pahalanya. Tapi kita di Madinah tidak. Maka Imam Malik menambah. Tawaf yang dilakukan ahli Makkah diganti dengan 4 rakaat. Sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Adapun witirnya suka-suka boleh 3, boleh 11. Jadi hanya ada 2 pendapat. 20 rakaat plus 36 rakaat. Itulah yang kita ambil dari para a'immah. Kalau mau ambil mana saja boleh. Sekarang zaman orang melemahkan semangat. Memelintir hadis itu seolah hadis tarawih. Sudah dijelaskan itu hadis witir disandingkan dengan hadis yang lainnya. Baik ini jadi witir Nabi 11, tarawih Nabi tidak ada bilangan. Tarawih para sahabat Nabi adalah 20. Kemudian dinukil dari Imam Malik ada yang sampai 36. Akan tapi ketahuilah itu semua adalah namanya qiyamul lail. Diambil yang 20 karena itu akan mendapatkan 2 kesunahan. Sunnah qiyamul lail yang pertama. Yang kedua adalah sunnah khulafair rasyidin. Dan itu termasuk juga menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini yang ada. Maka jangan sampai kita nyebar fitnah di kampung-kampung. Maka perlu kita kembalikan syiarnya musola. Kalau memang kamu malas, tidak mau sholat 20 rakaat, pengennya 14 atau 8, kamu jangan jadi imam deh. Jangan dirusak masjid. Orang yang seharusnya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah, lah kok malah dikurangi. Diperbanyak ibadahnya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwasanya 8 rakaat itu tarawih lalu 3 itu witir, itu tidak bertentangan dengan anjuran himbauan dari Nabi, dan itu di sini juga kita bahas dalam riwayat yang banyak. Nabi menghimbau kalau di malam bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah. Sampai Nabi mengatakan yashuddu bi'zarahu wa yugidu ahlahu. Nabi menyincingkan lengan bajunya, kemudian membangunkan keluarganya untuk sholat. Memangnya Nabi kalau malam Ramadan nongkrong? Sholat, melakukan ibadah sampai dalam riwayat hatta tarramat qadamah, sampai kakinya patah. Coba. Sekarang Nabi SAW di luar Ramadan itu witirnya saja 11 rakaat. Kemudian masuk bulan Ramadan ada ketambahan qiyamul lail. Yang dikatakan Nabi Muhammad hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan ibadah. Tak taunya apa? Witirnya yang 11 dikurangi jadi 3. Ini kan aneh bener. Nggak masuk akal. Berarti Nabi sholat qiyamul lail hanya berapa? 8 rakaat. Witirnya yang biasa 11 diganti menjadi 3. Berarti kan turun Nabi. Tidak sesuai dengan apa yang dihimbaukan oleh Nabi. Hendaknya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Lalu kok malah menjadi 3. Ini bagaimana kisahnya? Rupanya karena kesalahpahaman orang akhir zaman. Orang akhir zaman mengatakan bahasanya witir adalah 3, 8 adalah tarawih. Itu kamu ngarang. Sudah jelas. Riwayat dari Imam Muslim menjelaskan 11 itu semua adalah witirnya Nabi SAW. Dan Nabi di bulan Ramadan lebih banyak. Lebih giat lagi. Itu yang disebutkan tentang Nabi. Diikuti para sahabat Nabi. Waktu sholat sendiri diikuti. Sholat sendiri diikuti. Itu adalah bukan sholat witir. Witirnya tetap disebut oleh Siti Aisyah. Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan adalah 11 rakaat. Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Hadis Bukhari tadi dari Siti Aisyah. Fi Ramadan wa fi ghairihi. Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Kesimpulannya adalah apa yang dilakukan para a'immah tentang sholat tarawih 20 rakaat. Adapun witir ya suka-suka. Itu adalah yang benar menurut para immah. Dan itu hendaknya yang kita ikuti. Kalau ada orang malas saya ingin melakukan 28 rakaat. Ya lakukan 8 rakaat tapi cukup di rumahmu sendiri. Jangan pamer di masjid. Kalau masjid jangan dirusak. Mohon semuanya yang punya amanat musola dan masjid. Hendaknya yang dirubah. Kalau memang anda termasuk orang malas. Sudahlah nggak usah jadi imam. Suruh yang lain saja jadi imam. Baru anda 6 rakaat pulang boleh. Atau 10 rakaat pulang. Anda saja. Tapi jangan dirusak syiarnya masjid dari syiarnya khulafaur rasyidin. Yang kita diperintahkan oleh Rasulullah. Untuk berpegang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan jangan sampai orang yang seharusnya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Malah dikurangi. Itu diantara yang harus kita hadirkan masa sholawat tarawih. Mohon buku itu segera dimiliki. Khususnya para asatid. Untuk bahan renungan. Itu seperti itu rinciannya. Sengaja kita buat aturan kajiannya seperti itu agar mudah dan gamblang bagi siapapun yang memang membaca untuk faham.